Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Permatasari dengan NIM 0122111047 dari Prodi Keperawatan. Di sini saya akan membahas tentang perbandingan UUD PDP Indonesia dan Uni Eropa. Latar belakang. Peraturan perlindungan data tersebut harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan untuk mendukung inovasi dan pembangunan ekonomi, juga sekaligus melindungi hak privasi dalam pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Hingga saat ini, Indonesia masih dalam proses untuk memiliki UU PDP yang terkonsolidasi. Oleh karena itu, Indonesia tertinggi dari 120 negara di dunia. 4 diantaranya berada di kawasan Asia Tenggara. Plate menyatakan bahwa pemerintah optimis bahwa UU ini akan diberlakukan pada akhir 2020 oleh Budi Ansyah 2022. Terdapat kebutuhan mendesak untuk kebijakan PDP yang kompresif di Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi internet terbesar di Asia Tenggara. Pendahuluannya ada penelitian ini berupanya mendukung Indonesia agar memiliki undang-undang PDP yang menempatkan PDP dalam posisi sentral di tengah berbagai inovasi pada era digital ini. Penelitian ini membandingkan rancangan undang-undang PDP dengan dua instrumen perlindungan data pribadi internasional terdepan, Konvensi Eropa 108+ dan Peraturan Perlindungan Data Umum Eropa GDPR. Kedua instrumen tersebut menjadi standar internasional dalam PDP dan privasi di era digital saat ini. Apa sih tujuan dari penelitian ini? Yaitu bertujuan untuk mengkaji secara kritis ruang lingkup perlindungan data dalam RUU PDP Indonesia dengan mengacu pada standar perlindungan dan privasi internasional. Secara khusus, penelitian ini menguji apakah sejauh mana ketentuan dan mekanisme penegakan hukum di dalam RUU PDP memberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam Konvensi Eropa 108+ dan GDPR. Perbandingan ini dilakukan karena Konvensi 108+ dan GDPR dengan peraturannya yang inovasi dan menyeluruh yang mencangkup kawasan Eropa dan Uni Eropa telah menjadi tolak ukur dunia dalam hal perlindungan privasi. Dua di seluruh dunia di dalam memperlakukan data pribadi, dari Albert 2016 dan Greenlight 2016. Bagian setelah itu, apa sih UUD PDP dan GDPR Uni Eropa? UUD PDP adalah undang-undang yang ditetapkan sebagai landasan hukum terkait perlindungan data pribadi yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. GDPR Uni Eropa. GDPR Uni Eropa adalah undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi penduduk atau warga Uni Eropa yang berada di dalam maupun di luar Uni Eropa, serta yang dikelola pihak manapun di dalam maupun di luar teritori Uni Eropa. Banyak entitas non-Eropa yang menggunakan layanan perikanan online yang akan terkena dampaknya. Perbandingannya yaitu, yang pertama, kewajiban
pengendali data pribadi. Dalam RUU PDP, kewajiban pengendali data pribadi diatur secara umum tanpa melihat tinggi rendahnya resiko pemrosesan data pribadi yang dilakukan, sedangkan GDPR diberlakukan data protective impact assessment DPIA atau memproses data pribadi beresiko tinggi. Yang kedua ada pengecualian terhadap hak pemilik data. Dalam UU PDP, pengecualian terhadap hak pemilik data berlaku secara penuh berdasarkan area kepentingan yang diatur dalam RUU PDP. Sedangkan di GDPR berlaku secara parsial berdasarkan prinsip kebutuhan dan proporsionalitas. Yang ketiga ada mekanisme saksi. GDPR itu tidak ada pidana, semuanya denda, sedangkan UU PDP masih ada yang namanya sanksi pidana selain sanksi denda. Yang keempat ada orientasi perlindungan data pribadi. GDPR memiliki otoritas perlindungan data pribadi bersifat independen, sedangkan di UU PDP memiliki otoritas perlindungan data pribadi akan di bawah pemerintah. Apa sih dampaknya? Yang pertama, perusahaan pengendalian atau pengelola data harus memahami benar kapan dan dalam konteks apa mereka membutuhkan persetujuan subjek data untuk mengelola data pribadi mereka. Yang kedua, ada perusahaan tersebut wajib menyediakan mekanisme yang memungkinkan subjek data memberikan persetujuan secara bebas, sadar, transparan, dalam maksud dan konteks yang spesifik. Penhambatan ini memiliki konsekuensi bahwa data tentang atau terkait dengan subjek data yang harus dihapuskan oleh pihak pengendalian atau pengelola data. Yang ketiga ada pihak pengendalian atau pengelola data wajib memastikan bahwa form persetujuan yang mereka sediakan telah memenuhi standar GDPR. Hal ini berarti menghadapkan pihak pengelola atau pengendalian data pada serangkai denda yang berat untuk kesalahan yang tidak mereka sengaja atau tidak mereka sadari. Yang keempat ada pihak pengendalian atau pengelola data perlu melakukan audit untuk menentukan sejauh mana persetujuan yang sah atau mereka memperoleh dari subjek data untuk memanfaatkan data untuk persetujuan baru tertentu. Apa sih sanksi atau hukumannya? Sebelum pemberlakuan GDPR, negara anggota Uni Eropa telah menerapkan sanksi denda untuk perusahaan atau organisasi yang melakukan pelanggaran pembobolan data atau data breach. Penyalahgunaan data. Sanksi denda ini pada umumnya tidak terlalu memberatkan, misalnya 500.000 pounds di Inggris. Namun beberapa negara belakangan telah meningkatkan denda tersebut, yakni 3 juta Eropa di Perancis dan 820.000 Eropa atau hingga 10% dari pendapatan bersih per tahun. Perusahaan di Belanda GDPR pasal 84 kemudian mengatur denda yang berat dapat mencapai 20 juta Eropa atau 4% pendapatan global tahunan perusahaan untuk jenis-jenis pelanggaran tertentu. Dengan demikian, denda dapat digolongkan dengan hingga 2% atau 10 juta Eropa atau denda hingga 4% atau 20 juta Eropa. Berikut foto terkait perlindungan data pribadi.
Kesimpulan yang saya berikan dari presentasi ini yaitu data pribadi perlu dilindungi karena data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak privasi seperti di dalamnya perlindungan hak asasi manusia yang terletak pada pasal 20G Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau tidak berbuat dianggap sebagai dasar konstitusional perlunya perlindungan data pribadi. Peraturan undang-undang di Indonesia belum sepenuhnya melindungi data pribadi. Aturan berkaitan dengan perlindungan data pribadi Indonesia masih lemah dan bersifat umum karena peraturannya termasuk dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah dan hanya menggambarkan konsep perlindungan data secara pribadi dan umum. Segitu saja presentasi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.